Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat landasan teori pada makalah. Teman-teman sekalian, topik kali ini saya tujukan buat teman-teman yang masih pemula ya, buat pelajar dan mahasiswa baru yang baru mulai membuat makalah. Ya, biasanya di semester awal itu sudah ada tuh tugas-tugas yang sifatnya membuat laporan singkat, misalnya dalam berbentuk makalah ataupun observasi ringan gitu ya. Jadi begitu juga para pelajar yang sudah mulai mendapatkan tugas menulis makalah. Saya ingin membantu teman-teman pelajar dan mahasiswa baru, jangan bingung di dalam menuliskan teori. Hari ini saya akan coba bantu supaya nanti dalam menuliskan makalah tidak lagi panik bagaimana ini menuangkan teorinya, apalagi kalau makalahnya makalah yang singkat, misalnya sekitar 10 halaman. Nah, baik teman-teman sekalian, baik di dalam penugasan makalah yang singkat, misalnya makalah kecil atau makalah besar yang sekitar 20-30 halaman, tetap kita akan siapkan bab pada makalah itu yang berkaitan dengan tinjauan landasan teori. Namanya apa aja? Ada tinjauan pustaka, ada kerangka teori, macam-macam ya. Nah, ada dua pendekatan di dalam menulis makalah, ada yang deduktif, ada yang induktif. Itu maksudnya cara berpikirnya ya. Jadi dalam kita mengerjakan makalah, cara berpikirnya ada yang deduktif dan induktif. Nah, kalau di dalam skripsi itu di bab 2 itu ada landasan teori, ada yang disebutnya tadi kerangka teori, ada kajian teoritis, ada tinjauan pustaka, itu namanya macam-macam. Tapi tetap itu adalah landasan teori di dalam kita bekerja secara ilmiah dalam rangka menulis karya ilmiah ya. Dalam hal ini saya akan bantu teman-teman menulis karya ilmiah bentuknya makalah. Nah, baik teman-teman sekalian, teori itu tetap ada pada makalah meskipun makalahnya singkat, itu karena perannya itu adalah yang pertama menjawab pertanyaan penelitian. Jadi teori itu kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita buat. Ya, misalnya pertanyaan penelitiannya bisa justifikasi, bisa bentuknya pertimbangan dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, teori ini memberikan kerangka dasar ya dalam kita berpikir. Jadi kalau dalam pemilihannya berpikir induktif, berarti latar belakangnya juga membuat secara induktif, kita butuh teori ya. Kemudian nanti menjawab di dalam pembahasannya juga kita butuh teori ya. Jadi dalam menjawab pertanyaan penelitian dibutuhkan teori. Kemudian yang ketiga, sebagai acuan di dalam proses pengambilan data, itu peran yang ketiga. Jadi membuat alat ukur ya. Kalau dalam skripsi mungkin alat ukurnya kompleks, tapi kalau makalah alat ukurnya ya sederhana tergantung kebutuhannya. Peran yang keempat dari teori adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang variabel yang akan kita tulis di dalam judul makalah itu. Jadi judul makalah itu kadang-kadang ditentukan oleh dosen, kadang oleh mahasiswa sendiri. Jadi dosen memberikan temanya, tema besar atau judul besar, kemudian mahasiswa mengambil judul-judul yang sederhana, yang kecil sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi itu dibutuhkan teori. Yang kelima adalah kalau dalam skripsi itu harus mengambil teori untuk merumuskan hipotesis, tapi dalam makalah nggak perlu lah ya menyusun hipotesis misalnya. Kemudian yang keenam adalah membatasi hasil penelitian atau hasil pengamatan kita. Itu ya, jadi peran teori itu seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi intinya teori itu gunanya untuk menjelaskan variabel penelitian yang akan kita kaji, yang akan kita teliti. Nah, baik teman-teman sekalian, oleh karena itu di dalam menulis makalah ya hendaknya ada konsep yang harus kita
tulis ya. Jadi kemudian yang kedua ada grand teorinya walaupun sedikit, misalnya satu aja ya di dalam makalah itu grand teorinya harus tetap ada ya. Misalnya komunikasi, siapa nih ahli siapa yang membuat mempunyai pendapat tentang grand teori dari komunikasi misalnya, atau misalnya teori ekonomi dan macam-macam, jadi ada grand teorinya walaupun hanya makalah. Nah baik teman-teman sekalian, supaya mudah nih buat pemula, saya ambil contoh kalau ingin menuliskan teori di makalah, polanya adalah 5W1H ya, gampangnya 5W1H, supaya teman-teman gampang ada patokan. Kadang ini gimana ya teori, apalagi kalau cuma diberikan ruang untuk teori itu cuma 2 halaman, apa yang harus kita tulis? Jadi polanya sama, mau 2 halaman, 10 halaman, 40 halaman, polanya tetap sama, yaitu 5W1H ya. Jadi kita sekarang pakainya yang gampang aja, 5W1H ya. Yang pertama what, apa. Yang kedua why, mengapa. Kemudian yang ketiga when, kapan. Yang keempat who, siapa. Yang kelima where, di mana. Dan yang how, itu tadi bagaimana. Itu aja polanya ya. Jadi kita lihat sekarang contohnya dalam aplikasinya ya, supaya teman-teman tahu. Kalau what itu berarti di dalam makalah itu harus ada definisi, ada konsep, ada definisi istilah ya, itu satu. Ada pengertian dari variabel yang kita tulis. Kemudian why itu mengapa. Nah, mengapa kita mengangkat itu kita letakkan di latar belakang ya. Nah, kemudian di teorinya juga ada mengapa kita menjelaskan konsep itu ya. Yang ketiga kapan. Ini waktu. Jadi maksudnya konsep itu diberlakukannya itu kapan dan untuk apa ya. Jadi kemudian yang keempat siapa. Siapa itu artinya di dalam konsep itu siapa yang berperan. Konsep itu untuk siapa, kemudian siapa yang membutuhkan konsep itu ya. Kemudian yang kelima ini where, di mana ya, berhubungan dengan tempat, artinya lingkungan. Lingkungan itu berhubungan dengan bagaimana variabel itu diterapkan, di mana sebetulnya yang menggunakan variabel itu ya. Jadi seperti itu. Nanti saya kasih contoh supaya lebih jelas, teman-teman bisa melihat dengan menyimak dengan lebih mudah. Kemudian yang one is how, itu bagaimana. Bagaimana itu berkaitan dengan cara, berkaitan dengan proses. Saya contohkan tadi di awal komunikasi, berarti kalau how itu adalah proses berkomunikasi ya. Jadi dijelaskan di situ misalnya. Nah, nanti saya kasih contoh tentang kompetensi ya, supaya gampang. Kenapa saya ambil contoh kompetensi? Karena setiap orang membutuhkan kompetensi ya. Di level manapun, di bagian manapun kita membutuhkan kompetensi. Jadi saya ambil contohnya yang gampang aja, kompetensi. Nah, kalau kompetensi yang dibahas di dalam teori ya, bab teori, landasan teori, yang pertama apa? Berarti kita menuliskan definisi kompetensi dari berbagai ahli ya. Kemudian yang kedua, mengapa? Tuliskan mengapa orang membutuhkan kompetensi? Mengapa orang harus memiliki kompetensi? Jelaskan lagi di situ. Ambil teori-teori yang menjelaskan mengapa orang harus berkompeten. Kemudian yang ketiga, kapan? Nah, berarti jelaskan kompetensi itu dibutuhkannya kapan, di level mana gitu ya. Ini juga bisa kita lihat dari teori-teori yang berkaitan dengan kompetensi. Lalu siapa? Nah, siapa yang memerlukan kompetensi? Tergantung pemilihan judulnya. Misalnya kalau teman-teman pendidikan yang bergelut di bidang pendidikan, mungkin judulnya kompetensi guru, berarti guru yang memerlukan kompetensi itu. Kalau teman-teman memilih judulnya tentang berkaitan respondennya petani, berarti kompetensi petani. Petaninya petani apa misalnya. Lalu kompetensi nelayan misalnya. Kompetensi siapa lagi misalnya. Kompetensi pelatih misalnya, dan macam-macam ya. Jadi
Siapa yang memerlukan kompetensi itu? Lalu where, di mana? Di mana ini hubungannya dengan lingkungan. Ya, lingkungannya itu adalah tergantung tadi kompetensinya siapa. Kalau di judulnya kompetensi guru, berarti kita membahas lingkungannya adalah lingkungan sekolah, ya, peran sekolah. Kalau misalnya kompetensinya petani, ya petani apa? Petani padi, petani ikan, petani buah, ya, macam-macam. Lingkungannya seperti apa? Nelayan misalnya, laut dan sekitarnya, itu dibahas di teori, ya. Kemudian yang berikutnya, yang satu, ya, how itu bagaimana, berarti dijelaskan di situ cara memperoleh kompetensi. Cara orang bisa berkompetensi, caranya seperti apa? Ya, jadi bagaimana orang bisa meningkatkan kompetensi dirinya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kompetensi, gitu ya. Jadi misalnya contoh, orang bisa menjadi kompeten itu dipengaruhi oleh pendidikan misalnya, kemudian pelatihan, kemudian belajar mandiri misalnya untuk meningkatkan kompetensinya, macam-macam, magang misalnya. Jadi dijelaskan bagaimana cara orang memiliki kompetensi, bagaimana orang bisa meningkatkan kompetensi. Udah lengkap ya. Jadi kalau contohnya tadi kompetensi, apa itu kompetensi, siapa yang harus memiliki kompetensi, mengapa kompetensi dibutuhkan, lalu lingkungan apa yang bisa mendukung kompetensi seseorang, caranya bagaimana orang bisa berkompeten di bidangnya, lengkap udah ya. Jadi berapapun lembarnya itu nggak jadi urusan, tetap polanya sama, 5W 1H. Ya, atau 5W1H. Ya, jangan lupa ya teman-teman sekalian, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa baru yang mau menulis makalah berapapun jumlahnya, makalah kecil, makalah besar, untuk menulis landasan teori, itu polanya yang digunakan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman membuat makalah yang bagus sehingga mendapatkan nilai yang maksimal ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.